Setelah kejadian semalam, pagi hari ini, aku kebangun dengan keadaan sedikit tidak enak badan. Sekujur tubuhku merasakan pegal, ditambah tenggorokan yang juga terasa gatal. Aku mencoba bangkit dari tempat tidurku, dengan kepala yang terasa begitu pusing. Baru saja aku meletakkan kaki di lantai dan masih dalam keadaan duduk di kasur. Aku melihat diriku di cermin dengan wajah yang cukup pucat. Sial, aku sepertinya demam, ucapku dalam hati. Saat menoleh ke samping, kulihat sudah tidak ada Via di sana. Sepertinya dia sudah lebih dulu bangun. Dengan keadaan lemas, aku berjalan gontai menuju keluar kamar untuk menuju ke kamar mandi mengambil air wudhu. Saat melewati musola rumah, terlihat ada seseorang mengenakan mukena sedang sholat di sana. Tak ada yang aneh, karena pasti itu Via. Aku terus berjalan ke arah kamar mandi dan memasukinya. Tuas keranku putar sehingga air mulai keluar dari dalam keran itu. Sungguh terasa dingin air yang kurasakan ini, seperti menusuk hingga menembus tulang. Karena memang harus mengambil air wudhu, maka mau tidak mau harus aku tahan rasa dingin yang menusuk ini. Setelah selesai berwudhu, langsung kurai handuk yang sudah tergantung di pinggir tembok untuk mengeringkan kulitku yang sudah tidak betah dengan rasa dinginnya. Sambil berjalan keluar dari kamar mandi, tubuhku mulai bergidik kedinginan dan tetap kupaksa untuk menuju ke musola dan bergegas sholat. Di dalam musola itu kulihat sudah tidak ada seseorang di sana. Aku pun langsung mengenakan sarung dan memulai sholat subuh. Saat aku sedang sholat, terdengar dari arah kamar mandi suara air seperti orang sedang wudhu, dan tak berselang lama, langkah kaki terdengar mendekat ke arahku. Mas, malah udah mulai sholat, gak nungguin aku. Suara Via terdengar sambil mengenakan mukena dan mulai mengikutiku sholat di belakangku menjadi makmum. Setelah selesai melaksanakan sholat, aku bertanya pada Via, bukankah harusnya dia sudah selesai sholat tadi? Karena saat aku menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, ada seseorang sedang sholat di sana. Tapi Via mengatakan kalau dia memang belum melaksanakan sholat. Tadi dia berada di dapur untuk menanak nasi. Mendengar penjelasan dari Via, perlahan suaraku menjadi lemas. Dan Via juga baru menyadari kalau mukaku terlihat sangat pucat. Loh mas, kamu kok pucat sekali? Sini, coba kulihat suhu tubuh kamu. Via sedikit terkejut dan langsung meletakkan tangan di atas dahiku. Gak apa-apa kok, Nduk, jawabku lemas. Gak apa-apa-apanya. Ini tubuh kamu panas banget, mas. Kok bisa bilang gak apa-apa? Udah sana, balik lagi ke kasur. Aku buatin wedang jahe biar enakan, ucap Via sedikit ngomel, menyuruhku untuk segera beristirahat. Aku pun segera berjalan menuju ke arah kamarku. Dalam perjalanan menuju kamar, ada satu sudut yang membuatku sedikit tertarik, hingga membuatku mengarahkan pandanganku ke arah itu. Sudut di mana ada sebuah akuarium berdiri di sana, di dekat jendela yang masih tertutup gorden. Tapi ada satu titik yang memang benar-benar menarik perhatianku. Sebuah bayangan terbentuk dan berjalan di balik gorden. Bayangan itu tercipta dari pantulan sinar lampu teras, pastinya. Kulihat dia berjalan hingga ke tengah-tengah gorden dan berdiri di sana. Aku pun menghentikan kakiku untuk memastikan apa yang aku lihat. Setelah diperhatikan dengan seksama, dari bayangan yang berada di gorden itu mulai menunjukkan gerak-gerik bagian badannya, seolah berputar namun tidak dengan kakinya. Perlahan tapi pasti, bayangan itu mulai memperlihatkan ada dua titik mata berwarna merah dengan lidah menjulur keluar. Tubuhku mulai semakin terpaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu mulai mencoba untuk berjalan menuju ke arahku. Rasa lemas mulai menjalar ke seluruh tubuhku, hingga akhirnya aku tidak sadarkan diri. Rasa dingin di dahiku membuatku mulai tersadar, dan perlahan membuka mataku. Aku raih kain basah yang melekat di dahiku ini. Via terlihat berjalan keluar kamar meninggalkanku. Sepertinya dia baru saja meletakkan kain kompres ini di dahiku. Dan kain ini pun aku kembali letakkan di dahi. Sembari mataku terus ke sekeliling, yang ternyata aku sudah berada di atas kasur kamarku. Sedikit aneh bagiku. Bukannya tadi aku masih berada di luar kamar dan melihat sosok yang mendekat padaku yang akhirnya membuatku tidak mengingat apa-apa lagi. Setelah itu karena pingsan.
Lalu bagaimana bisa aku berada di sini? Tidak mungkin Via mengangkat tubuhku sendirian. Karena perbandingan tubuhku dan dia cukup terpaut jauh. Dan aku yakin dia tidak akan kuat. Karena kepalaku masih merasakan pusing. Aku terpaksa untuk coba tertidur supaya tidak merasakannya lagi. Namun saat mataku mulai terpejam, ada suara seseorang masuk ke dalam telingaku. "Denrian tidak apa-apa kan?" Tanya suara itu di dalam telingaku. Mendengar suara itu, aku langsung mengetahui siapa sosok yang berbicara itu. "Alhamdulillah baik, Nek. Pasti tadi neneklah yang menolongku," jawabku sambil bertanya pada Nenek Lasmi, sang jin penjaga rumah ini. "Syukurlah kalau begitu, Denrian. Saya mau mengatakan sesuatu hal penting, namun sepertinya hari ini bukan waktunya," ucap Nenek Lasmi berkata. "Hal apakah itu, Nek? Tolong katakan saja sekarang, tidak masalah," ucapku bertanya, dan meminta Nenek Lasmi untuk segera menjelaskan. "Baiklah, kalau Denrian meminta. Tolong segera Denrian untuk mencari sebuah kantong berisi batu yang sempat dibuang kemarin saat membersihkan kamar ini," ucap Nenek Lasmi memintaku. "Memang ada apa dengan kantong itu, Nek? Bukankah kantong itu hanya kantong berisi batu biasa saja punya Bapak?" tanyaku heran. "Awalnya saya pun merasakan hal yang sama. Baik saat ayah Denrian pertama kali membawanya ke rumah ini, hingga kemarin sebelum tumpukan sampah itu dibuang Denrian. Dan setelah sampah-sampah itu dibuang dan kantong berisi batu itu ikut terbuang, saya merasakan energi negatif yang sangat besar mulai muncul. Dan jelas bisa jadi itu bukan tandingan saya," jawab Nenek Lasmi. Aku hanya terdiam dan berpikir, apakah aku akan terlibat lagi dengan kerusuhan bersama alam astral ini? Dan setelah diam beberapa saat, aku pun bertanya kembali pada Nenek Lasmi. "Apakah yang tersimpan dalam batu itu adalah peliharaan ayahku juga, Nek?" tanyaku pada Nenek Lasmi. "Ada kemungkinan iya. Namun sosok yang tadinya berada di dalam batu itu memiliki ilmu yang sangat tinggi dan tersegel di dalam kantong itu. Ayahmu sepertinya sengaja menyimpannya supaya sosok jin yang berada di dalam sana tidak bisa dimiliki orang lain untuk keperluan kejahatan," terang Nenek Lasmi. "Berarti masih aman kan, Nek?" tanyaku kembali. "Untuk saat ini mungkin masih aman. Dan aura negatif yang kembali aktif itu karena sosok yang tersegel di dalam sana merasakan aura Denrian saat Denrian membuka kantong itu," jelas Nenek Lasmi lagi. "Lalu aku harus bagaimana, Nek? Apakah harus aku cari batu itu di tumpukan sampah? Itu pun kalau masih ada di sana," ucapku bertanya lagi. "Saya rasa seperti itu, Den, supaya tidak akan merepotkan nantinya. Tidak harus sekarang, namun lebih cepat itu lebih baik. Tapi melihat Denrian masih sakit seperti ini, saya sarankan tunggu hingga sehat, sekalian tunggu Margono pulang untuk membantumu," Nenek Lasmi memberi saran. Aku terus memikirkan untuk hal baiknya seperti apa. Tapi benar apa kata Nenek Lasmi, aku tetap harus menunggu tubuhku sehat lagi. Tidak mungkin aku pergi mencari dengan keadaan masih sakit. Akan sangat merepotkan nantinya. Ditambah lagi kalau ada gangguan dari makhluk astral, sudah dipastikan akan pingsan lagi. Setelah pembicaraan bersama dengan Nenek Lasmi, aku mencoba untuk membuka mataku. Terlihat Nenek Lasmi masih berdiri di samping tempat tidurku dan hendak pergi memudar begitu saja. Dengan suara lemas, kupanggil Via untuk mengambil cincin pemberian Mbah Margono yang dulu pernah diberikan padaku. Dan kebetulan Via sedang menyapu di depan kamar. Jadi walau dengan suara lirih masih bisa didengarnya. "Gimana, Mas? Kenapa? Mau minum?" tanya Via menawarkan. "Enggak, Nduk. Mas cuma mau minta tolong ambilin cincin emas yang ada di dalam lemari itu, Dek. Yang dulu dikasih sama Mbah Margono," ucapku lemas meminta pada Via. "Oh alah, ya Mas. Memangnya kenapa?" "Oh ya, habis ini makan ya. Terus minum obat. Dan gak usah kerja dulu. Itu kamu masih pucat banget," tanya Via sambil membuka lemari untuk mengambil cincin yang aku minta. "Iya, Dek. Nanti tolong teleponkan kantor ya, buat minta izin Mas gak bisa berangkat,"
pintaku pada Via. "Iya mas, nih cincinnya. Tumben mau dipakai. Oh ya, aku siapin dulu makanannya." Via memberikan cincinku dan beranjak keluar. "Iya, nggak apa-apa, jaga-jaga aja sih. Soalnya sepertinya kemampuanku aktif lagi," terangku pada Via, dan dia tidak menjawab lagi. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya Via kembali dengan membawakan sarapan untukku dan obat yang harus aku minum setelah menyantap sarapan itu. Via seolah tidak mau membahas soal kemampuanku, yang perlahan mulai aktif lagi. Sepertinya dia juga tidak mau repot memikirkan, dan yang diperlukan hanya tinggal dijalani saja. Karena itu, memang bawaanku, jadi mungkin Via tidak merasa akan ada perubahan pada diriku. Setelah selesai makan dan minum obat, aku kembali untuk tidur. Dan beberapa jam setelah itu, aku pun terbangun dengan keadaan tubuh yang mulai sedikit enakan. Aku mencoba untuk bangkit dari tempat tidur. Rasa pusing yang tadi aku rasakan sudah menghilang. Dan kain kompres yang menempel pada kepalaku sudah mengering. Keringat di tubuh terasa membuat kulitku lengket. Setelah berhasil bangkit dari tempat tidur, aku keluar dari kamar dan melihat jam di ruang tengah sudah menunjukkan pukul 1 siang. Dan keadaan rumah sepertinya sepi. Via mungkin sedang keluar. Berarti cukup lama aku tertidur tadi, walaupun di siang hari. Namun cuaca saat ini terasa gelap karena mendung, dan sepertinya akan kembali turun hujan yang sangat lebat. Aku mencoba untuk keluar melihat keadaan di luar rumah, dan benar saja, gerimis mulai turun disertai angin yang berembus menemaninya, membuatku sedikit gemetar karena angin itu. Saat sedang mengamati keadaan di luar rumah, terlihat Via dari kejauhan berjalan cepat sambil menutupi kepalanya dengan tas plastik yang dia bawa untuk melindungi dari gerimis. Sepertinya dia baru saja membeli sesuatu di warung milik tetangga. "Loh mas, udah bangun? Ayo masuk, ini sepertinya mau hujan. Yuk masuk, ini aku beli mie instan. Abis ini aku buatin mie kuah ya, biar badannya angetan," ucap Via sambil melangkah masuk ke dalam rumah. "Iya, bentar dok. Mas mau di sini dulu sambil lihat sekitar," jawabku sambil mengamati halaman rumah. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Badanku sudah mulai sedikit enakan. Dan karena bosan dari pagi hingga sore hari aku hanya tiduran, malam hari ini aku berniat untuk pindah ke ruang tengah supaya bisa menemani Via yang sedang menjahit sambil nonton TV. Kadang aku merasa tidak tega, di mana biasanya malam hari digunakan untuk istirahat. Kali ini Via harus lembur menjahit karena pesanan pakaian yang sedang dia kerjakan akan diambil besok pagi sekali untuk keperluan event. "Loh mas, udah enakan badannya? Mukanya juga udah gak pucat tuh," tanya Via mengamati sambil menjahit. "Iya dok, udah mendingan banget ini. Pusingnya udah hilang, badan juga udah gak begitu lemes. Kamu gak istirahat udah malam, masih ngejahit aja," jawabku. "Iya mas, kalau ini udah selesai, terus istirahat kok. Soalnya baju ini mau dipakai dan diambil besok pagi banget," jawab Via sambil terus menjahit. "Ya udah nggak apa-apa, mas temani di sini ya sambil ikut nonton TV," ucapku sambil menuju ke arah sofa panjang sehingga bisa untuk aku tiduran. Waktu berjalan begitu cepat malam itu. Tanpa disadari, jam sudah menunjukkan pukul 22.30. Namun Via belum selesai juga. Aku tetap berniat akan menemaninya hingga selesai. Sambil terus menjahit, Via juga terus berbincang denganku. Katanya supaya saat jahit biar bisa terus fokus dan tidak merasa lelah. Namun saat kita sedang berbincang sambil menonton TV dan menjahit, tiba-tiba dari arah ruang tamu terdengar suara "buah". Suara itu mengejutkan kita hingga langsung fokus melihat ke arah ruang tamu, dan Via menghentikan aktivitas menjahitnya. Saat kita lihat ke arah sumber suara, ternyata pintu rumah yang tadinya dalam keadaan tertutup rapat dan terkunci bisa terbuka dengan sendirinya, dan pintu itu masih bergerak karena benturan dengan dinding yang membuatnya masih bergetar. "Mas, itu pintu kok buka sendiri, seperti didobrak?" tanya Via penuh keheranan sambil terus mengamati. "Aduh, mas juga nggak tahu dok. Coba deh, aku cek dulu ke depan." Setelah berkata demikian, aku langsung bangkit dari sofa yang aku tempati. Perlahan sambil terus waspada, aku mulai melangkah menuju ruang tamu.
Setelah hampir sampai, kulihat ke arah sekitar, dan ternyata di ruang tamu terlihat sepi dan tidak ada tanda orang masuk. Aku ke arah pintu untuk memastikan apa sih sebenarnya yang membuat pintu ini bisa terbuka dengan keras sendiri. Dan setelah dicek, ternyata pintu itu sama sekali tidak ada bekas luka seperti dicongkel, seperti ditendang, atau apalah yang bisa membuat pintu ini terbuka dengan kasar. Kalau angin, itu jelas tidak mungkin, karena posisi pintu tertutup sangat rapat, dan bahkan posisi kunci masih dalam kondisi terkunci. Namun tidak ada rusak sama sekali. Saat sedang memperhatikan pintu itu, tiba-tiba dari arah depan muncul sesosok bayangan hitam dengan titik 2 berwarna merah menerjang ke arahku, hingga aku terpental ke arah meja tamu yang terbuat dari kaca. Priang! Suara pecahan kaca terdengar saat aku menghantam meja itu, dan seketika itu juga sosok yang menerjangku langsung hilang begitu saja. Via yang berada di ruang tengah langsung berlari menuju ruang tamu melihat apa yang terjadi. Apa mas? Kamu kenapa kok bisa sampai nabrak meja itu? Via melihatku sudah tersungkur di atas pecahan kaca. Nggak tahu Nindo, mungkin karena belum sehat betul makanya bisa nabrak. Ucapku menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Aduh kamu ini mas, makanya hati-hati, kan jadi seperti ini. Tapi kamu gak luka kan mas? Jawab Via memastikan aku baik-baik saja. Iya aku gak apa-apa, tenang aja gak luka kok. Itu tadi sepertinya kamu lupa kunci pintu dan ada angin, makanya pintunya bisa buka gitu. Jawabku sambil berdiri dan memeriksa tubuhku dari luka. Ya udah, sana kamu istirahat lagi aja. Aku bersihin dulu ini pecahan kacanya, nanti langsung aku susul kamu ke kamar. Sepertinya aku mulai capek soalnya. Ucap Via memintaku untuk segera kembali. Sebenarnya kasihan aku pada Via karena tidak berkata sejujurnya, tapi yang pasti aku tidak mau membuatnya khawatir. Beberapa hari berlalu. Saat itu aku baru saja keluar dari musola untuk segera pulang ke rumah. Namun entah kenapa rasanya ingin coba untuk berkunjung ke rumah Mbah Margono. Berharap dia sudah pulang dan aku akan meminta sarannya atas hal yang sudah terjadi kepadaku selama beberapa hari ini. Sosok yang beberapa hari lalu sering menggangguku dalam mimpi sepertinya sudah mulai menunjukkan dirinya di alam nyata. Beberapa kali aku melihat sosok ksatria Jawa itu berdiri di depan pagar rumah dengan menunjukkan mata yang seolah sedang menatap tajam ke arah dalam rumah. Aku tidak pernah berani untuk bercerita dengan Via. Takutnya dia akan kepikiran dengan apa yang aku ceritakan. Kondisi tubuh Via ini gampang sakit. Maka dari itu jika ada permasalahan yang menurutku cukup berat, aku sama sekali tidak pernah berbagi dengan Via. Cukuplah biar aku sendiri yang memikirkan jalan keluarnya. Aku mulai berjalan menuju ke rumah Mbah Margono. Seperti biasa jika akan ke rumahnya, aku harus melewati lapangan kampung, di mana dulu saat kecil aku sering bermain di sana. Karena saat ini malam hari, maka bayangan para makhluk astral mulai menampakkan satu persatu. Hal ini menguatkan bahwa kemampuanku memang benar-benar kembali. Ya, mau gimana lagi? Mungkin memang sudah jalan takdirku untuk tetap bersinggungan dengan dunia ini. Beberapa makhluk yang dulu suka menggangguku saat masih kecil mulai menampakkan dirinya di tengah-tengah lapangan. Sosok orang-orangan sawah berdiri dengan tegap di tengah sana. Terlihat kepalanya mengikuti kemana arahku pergi. Jelas dia sedang melihatku, namun karena dulu pernah aku hadapi, mungkin kini dia sudah tidak berani lagi padaku. Kemana sosok putri yang bisa menemanimu? Tanya orang-orang sawah itu padaku. Sambil mendengarkan suara dari sosok itu, aku tidak menggubrisnya sama sekali. Aku terus berjalan meninggalkan area lapangan itu. Sosok yang dia maksud adalah Sinta, sosok jin penjagaku. Namun kini dia sedang tidak berada di sini. Entah apakah akan bertemu lagi atau tidak. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Suara dari makhluk lain juga terdengar menanyakan hal yang sama, seolah mereka ingin berbuat sesuatu padaku. Jika sosok Sinta memang sudah benar-benar tidak bersama denganku, mungkin mereka sedang memastikan, makanya bertanya padaku.
Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya aku sampai di depan halaman rumah Mbah Margono. Di sana masih terlihat hanya lampu teras saja yang menyala, sedangkan lampu dalam rumah masih terlihat mati. Itu menjelaskan bahwa Mbah Margono belum kembali dari bepergiannya. Karena melihat suasana rumah yang masih sepi, aku pun segera berlalu pergi untuk kembali ke rumah. Namun saat aku sedang akan berbalik arah, dari arah rumah itu terdengar suara perempuan memanggil namaku. "Rian!" Suara itu memanggilku dari dalam rumah. Mendengar suara itu aku pun menoleh ke arah teras. Dan terlihat sosok yang sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Sosok ayu, namun pucat, terlihat berdiri di teras itu. Ningrum. Itulah nama sosok yang terlihat di depan teras, memandangku dengan tersenyum. Bibir pucatnya bukan memberikan kesan menakutkan, malah justru membuatnya terlihat manis. Sambil melihat ke arahnya, aku pun menjawabnya. "Ningrum, lama tidak melihatmu." Sapaku tersenyum melihatnya. "Kamu terlihat sehat, Yan. Walaupun kemarin kamu tidak pernah melihatku, tapi aku selalu melihatmu saat kamu main ke rumah ini," jawab Ningrum seolah lega mengetahui aku bisa melihatnya lagi. "Curang sekali. Kenapa hanya kamu saja yang bisa melihatku? Sedangkan aku saat itu tidak bisa melihatmu. Aku merasa sendiri tidak bisa melihat kalian semua," ucapku sambil tertunduk. "Tidak apa, walaupun kamu tidak melihat kami berada di dekatmu, tapi yakinlah kami selalu ada untukmu dimanapun dan kapanpun," terang Ningrum. "Apakah demikian? Bagaimana dengan Sinta? Sejak kemampuan ini kembali, dia sama sekali belum menunjukkan dirinya. Apakah hanya dia yang tidak berada di sini?" tanyaku menyudutkan pada Ningrum. "Belum waktunya. Dia pasti akan segera kembali," jawabnya singkat. "Iya ya, tidak masalah kok sebenarnya. Aku hanya penasaran saja. Oh iya, kira-kira kapan Mbah Margono kembali?" ucapku sambil sedikit tertawa. "Mungkin sekitar 1 minggu lagi dia akan kembali. Aku yakin saat dia kembali, orang yang akan ditemui pertama adalah kamu, Yan. Kamu tidak perlu khawatir," ucapnya menjelaskan. Setelah beberapa menit kami berbincang melalui batin, aku mulai menyadari kalau tatap mata Ningrum saat berbicara padaku sama sekali tidak melihat ke arahku, melainkan ke sudut lain. Perlahan ekspresi mukanya mulai berubah. Dari yang tadinya datar, perlahan ekspresi marahnya terlihat. Dan tanpa aku sadari, tiba-tiba Ningrum melesat ke arahku sambil menyodorkan tangannya seolah akan mencekekku. Sempat aku terkejut dengan gerakannya yang tiba-tiba melesat seperti itu. Namun ternyata yang dilakukan adalah, "Rian, cepat menunduk!" ucap Ningrum sambil melesat ke arahku. Sontak refleks aku langsung mengikuti apa yang dia perintahkan. Aku pun menunduk. Dan tak disangka ternyata saat kami sedang berbincang, ada sosok yang terus mengintaiku dari belakang. Ningrum terlihat menghantam sosok tersebut, namun sayang, ternyata yang ada malah Ningrum terhempas ke belakang, seolah baru saja dia terhantam dengan sangat kuat. Aku sangat terkejut melihatnya terpental lumayan keras. Ku coba melihat sosok apa yang sebenarnya menyerang Ningrum. Ternyata, sosok yang berada di dalam mimpiku itulah yang menyerang Ningrum. Terkejut dengan apa yang aku lihat, aku sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Andaikan ada Sinta, pasti sudah dihabisi olehnya. Aku coba menenangkan pikiranku supaya dapat mencari jalan keluar. Tidak mungkin Ningrum akan dihabisi karena melindungiku, sedangkan aku hanya berdiam diri saja di sini. Sempat terpikir untuk mengeluarkan tenaga dalam seperti yang diajarkan Mbah Margono dan bapakku dulu. Tapi apakah akan berhasil? Sedangkan kemampuanku ini saja masih belum sepenuhnya kembali. Namun daripada tidak melakukan apa-apa, aku memutuskan untuk segera mencobanya. Ningrum sedang bersusah payah menghalang serangan yang sedang dilakukan. Terlihat dia sedang kesusahan. Jelas di sini ilmunya tidak sebanding dengan lawan tandingannya. Aku mencoba memusatkan seluruh energiku ke dalam genggaman tanganku. Kurapalkan beberapa doa yang pernah diajarkan sebagai penguat energi tenaga dalamku. Karena mau bagaimanapun, kekuatan doa tetap akan berimbas pada sosok jahat itu. Setelah aku fokuskan kekuatanku,
dan sudah mulai kurasakan kumpulan energi di tangan yang mengepal ini. Kuarahkan pada sosok yang sedang melawan Ningrum itu. Kulepaskan energi ini dan kuhempaskan ke arahnya. Gelombang energi terlihat melesat ke arah sosok itu dan mengenainya, yang akhirnya membuatnya terhempas menjauh dari Ningrum. Sosok itu jelas terlihat sangat terkejut dengan apa yang sudah aku lakukan. Ekspresi kaget bercampur emosi terlihat dari sorot matanya. Terlihat sangat jengkel, seolah dia ingin menantangku. Namun sepertinya dia mengurungkan niatan itu dan segera pergi meninggalkan kami. Setelah sosok itu pergi meninggalkan kita, aku bergegas masuk ke dalam halaman rumah Mbah Margono untuk melihat kondisi Ningrum yang baru saja bertahan sekuatnya. "Ningrum, kamu tidak apa-apa?" tanyaku khawatir. "Aku tidak apa-apa. Tapi sebenarnya siapa dia itu?" tanya Ningrum padaku. Aku pun tidak tahu siapa sosok itu, tapi yang jelas, sosok itu sudah menggangguku dalam beberapa hari ini. Jelasku singkat pada Ningrum. "Kamu harus lebih berhati-hati. Pakailah cincin yang diberikan oleh Margono untuk berjaga-jaga. Sudah dipastikan dia bukan makhluk biasa-biasa saja," ucap Ningrum memintaku. "Iya, aku pasti akan lebih berhati-hati lagi. Aku sebenarnya kesini berharap untuk bertemu dengan Mbah Margono dan meminta tanggapannya. Namun karena dia belum kembali, maka aku harus bertahan sebisaku terlebih dahulu," ucapku dengan sedikit khawatir. Setelah kejadian itu selesai, aku memutuskan untuk segera kembali ke rumah. Aku tidak mau orang lain menjadi korbanku seperti Ningrum tadi. Aku harus bersiap, dan karena aku sudah bisa melihat Ningrum, harusnya sekarang aku juga sudah bisa melihat Adiwilaga, sang jin penjaga dari Via. Bersambung. Demikianlah bagian keempat, sebuah kisah dari Mas Rian, pengkhianatan jin leluhur. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk penulisnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang mendengar kisah ini di sini. Saya mohon pamit dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.